Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Para hadirin Masjid Al-Musyawarah Pondok Indah yang senantiasa dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini alhamdulillah, walaupun tadi turun hujan sekitar habis asar, insyaallah mudah-mudahan hujan yang turun menjadi hujan rahmat dan keberkahan untuk kita. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, ibadah kita yang sedang dan insyaallah akan kita laksanakan, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan menerima segala ibadah kita. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mampu menjadikan beliau sebagai uswah, teladan dan idola dunia dan akhirat. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ini kita menginjak pada malam yang keberapa ini udah? Malam ketiga atau malam keempat? Hah? Lebaran udah berapa kali lebaran? Tinggal berapa hari lagi? Minyak kira-kira udah turun apa belum minyak ini? Belum ngurusin tiketnya insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah ini hingga nanti ujungnya golnya apa itu? Nanti ketika 10 hari terakhir kita masih istiqomah menjalankan salat tarawih. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menjalankan atau bangun salat tarawih, salat 5 waktu, salat witir, salat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala pahalanya, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. As-salatu khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'ah ila jumu'ah, dari Jumat ke Jumat, wal Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan kemudian Ramadan yang akan datang, mukaffiratun ma bainahunna, maka Allah akan hapuskan itu segala dosa-dosa kita di waktu kita. Idza zarabatil kabair, selagi kita tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Para hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menulis buku tentang keajaiban Ramadan. Tahun lalu ini saya menulis buku, terbitnya akhir daripada tahun 2001. Saya bersyukur walaupun pernah jadi mantan atau penyintas Covid, ya, tapi saya bersyukur saya masih berdiri di sini. Karena berapa banyak saudara-saudara kita gelombang delta yang begitu ganasnya mampu mengobrak-abrik dan juga memanggil saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka enggak sempat lagi berkumpul sama kita karena udah Allah panggil. Dan kita yang di sini harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah menyampaikan usia kita ke dalam bulan Ramadan. Ini bulan yang teristimewa, ini bulan yang sangat dinanti-nanti, ini bulan yang sangat agung. Makanya saya tulis menjadi keajaiban, karena ini bulan menjadi bulan yang sangat menakjubkan, bulan yang berbeda dari bulan yang lainnya,
dan bulan yang ada untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia puasa sebulan penuh. Nabi-nabi terdahulu puasa hanya 3 hari ketika di pertengahan bulan 13, 14, 15. Tapi ketika ada puasa di bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah, kemudian Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini bukan sembarangan bulan, Pak. Ini bukan sembarangan bulan, Bu. Ini bulan yang Allah pilih untuk umatnya Nabi Muhammad dan seluruh manusia. Untuk apa? Ini bulan sangat dahsyat sekali. Maka wajar kalau seluruh dunia itu menunggu-nunggu bulan ini, berharap-harap bulan ini. Bahkan mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa sholat. Hari ini kita masih bisa bertatap muka. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun kita diterpa oleh pandemi. Kita sholat di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, dan kita sangat bersyukur. Ternyata kita sudah kembali untuk melaksanakan sholat taraweh, melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan. Lantas apa sih keajaiban di dalam bulan Ramadan? Para ulama, para hadis, bahkan di dalam Al-Quran banyak Pak mengupas tentang bulan Ramadan. Tetapi kalau seandainya bulan Ramadan ini mampu kita laksanakan dengan baik, maka ada suatu perubahan yang sangat luar biasa. Di bulan Ramadan ini selain ada perintah berpuasa, selain turunnya Al-Quran, selain ada malam Lailatul Qadar, selain ketika Futiyat Abwabul Jannah, pintu surga dibuka, wa ghulqat abwabun nar, pintu neraka dibuka, wa sufidati syayatin, setan dibelenggu. Ketika kita mampu menjadikan bulan Ramadan itu, ketika di malam kemuliaan ada malam Lailatul Qadar. Qadar itu Pak, artinya dari sekian banyak para ulama menetapkan bahwa Qadar itu adalah malam penetapan dan pengaturan. Malam di mana hidup kita yang akan datang itu diatur dan ditakdirkan kembali. Makanya disebut malam Lailatul Qadar yang di 10 hari terakhir itu. Kalau kita mampu istiqomah, maka sangat luar biasa apa yang kita dapatkan. Mungkin yang selama ini anak kita badung begitu sulit, kita banyak Pak berdoa. Lis-shaimi hatta fitrihi. Barang siapa yang berpuasa sampai nanti dia berbuka, doanya akan diijabah dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doain tuh yang saat ini belum berubah buat diri kita, buat orang tua kita, buat anak-anak kita, supaya apa? Supaya juga dia mendapat perubahan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Maka kita sangat bersyukur karena pada hari ini kita mampu berkumpul di sini, kita duduk di sini melaksanakan amaliyah bulan Ramadan, maka itu tentu menjadi keistimewaan buat kita. Di antara keistimewaan yang lainnya, maka Ramadan akan membentuk kepribadian yang selama ini yang menjadi kepribadian yang baik, bahkan menjadi sarana takwa. Apa di antaranya? Taqarrub ilallah. Ketika kita dekat sama Allah, ketika hari ini mungkin yang dagang pulang kampung fokus buat apa? Buat ibadah bulan Ramadan, karena pengen lebih dekat lagi sama Allah. Karena orang yang dekat sama Allah dengan amaliyah yang kita laksanakan, dosanya diampunkan, maka akan berdampak pada diri kita, yaitu muraqabah, introspeksi diri, merasa diawasi, merasa Allah melihat kita.
an ta'budullaha fa innaka yarahu. Jika kamu beribadah, kamu aktivitas, ya, Allah melihat kamu. Fa illam apabila kamu tidak melihat Allah, ya, fa innahu yaraka, yakinlah Allah akan melihat kita. Ketika orang merasa dekat, ada perasaan khauf, ada perasaan roja, ada perasaan takut kalau dia itu berbuat maksiat. Kalau seandainya itu muncul, Pak, maka 11 bulan insya Allah kita bertemu bulan Ramadan, kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Lantas apa yang kedua? Ramadan ini, Pak, yang mendidik Allah langsung. Kalau ada training yang paling hebat, tidak ada training yang paling hebat atau yang paling mahal kecuali training di bulan Ramadan. Di sini Allah melihat kita, bagaimana kita dekatnya, maka akan muncul. Makanya kita puasa, Pak. Puasa itu asyamu junnatun, sebagai perisan. Fala yarhaf, janganlah kamu berkata-kata kosong. Wala yajhal, janganlah kamu bertindak bodoh. Wala yaskhab, janganlah kamu berteriak-teriak. Katakan falyakul inni shaim, inni shaimun, katakanlah aku sedang berpuasa. Syahwat kita yang biasanya kita makan, ya, halal, sekarang di bulan puasa kita tahan. Itu semua adalah untuk membentuk sebuah akhlak yang namanya akhlakul karimah. Kalau akhlaknya sudah baik, insya Allah, maka ini akan menjadi ke depannya, insya Allah kita menjadi akhlak-akhlak yang bisa kita berikan kepada anak dan keluarga kita. Lantas apa yang ketiga? Hati kita akan semakin tajam. Kalau Allah berikan itu ampunan, bahkan ada pahala yang sangat khusus, itu puasa yang begitu yudha'aful hasanah bi asli amsalha ila 700 dhifin. Allah lipatkan 10 sampai 700. Itu motivasi. Tapi intinya adalah pengampunan dosa, membersihkan hati kita, qalbun kita, hati kita menjadi bersih. Kalau hati kita menjadi bersih, maka kita mampu menangkap sinyal-sinyal dari Allah, mana yang batil, mana yang salah. Kita enggak lagi itu korupsi, kita enggak lagi itu berbuat yang mengundang murka dan maksiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir adalah malu. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah begitu tekunnya, begitu rajinnya kita, maka ketika bulan Ramadan, ya masa iya kita buat maksiat lagi? Malu dong sama Allah. Kalau sebegitunya kita rajin, ya, ke masjid, ke musola, tadarus Al-Quran, ya masa iya kita bermaksiat lagi? Pahala kita hilang dong lama-lama. Nah, oleh sebab itu apa? Fahibul a'mali ilallah, istiqomah, adwamuha, continue awqal, walaupun cuma sedikit. Itu yang Allah senang. Mudah-mudahan ketika bulan Ramadan menjadi bulan keajaiban, bukan bulan biasa-biasa aja, bukan bulan yang berbeda daripada bulan yang lainnya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang untuk umat Muhammad dan juga kepada umatnya yang selalu mudah-mudahan menjadi perubahan diri. Demikian kurang lebih, yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.